Coba deh bayangin, kalian terdampar di sebuah pulau terpencil. Nggak sendirian sih, ada 9 orang asing lainnya. Tapi satu persatu mereka mulai mati, dibunuh dengan cara yang aneh banget. Nggak ada jalan keluar, badai ngamuk di luar, dan bantuan juga nggak akan datang. Pelan-pelan sebuah kesimpulan yang paling mengerikan mulai merayap masuk. Si pembunuh bukan orang luar, dia adalah salah satu dari kalian. Nah, setelah 3 nyawa melayang, para tamu yang tersisa ini akhirnya dipaksa buat menghadapi kenyataan yang pahit. Hakim pensiunan Justice Wargrave ngomong terus terang, mereka itu terjebak sama seorang pembunuh gila. Logikanya sederhana banget kan, nggak ada orang lain di pulau itu. Jadi, ya pelakunya ada di antara mereka. Dalam situasi yang super panik ini, Wargrave dengan latar belakang hukumnya mencoba menerapkan logika pada kegilaan yang terjadi. Dia bikin semacam sidang darurat, maksa semua orang untuk melihat fakta-fakta mengerikan di depan mata dan menyingkirkan semua asumsi yang ada di kepala mereka. Philip Lombard, si petualang, awalnya masih coba berpegang pada sopan santun kuno, bilang kalau para wanita seharusnya dikecualikan dari daftar tersangka. Tapi Wargrave langsung patahin argumen itu. Dia nanya ke Dr. Armstrong, seorang dokter, apakah secara fisik seorang wanita mampu membunuh Jenderal MacArthur? Jawaban si dokter langsung menghancurkan ilusi keamanan mereka. Iya, dengan alat yang tepat, seorang wanita jelas mampu melakukannya. Perhatiin deh gimana Wargrave secara sistematis ngebongkar setiap argumen. Dia negasin nggak ada pengecualian sama sekali. Sifatnya baik, nggak relevan. Punya jabatan terhormat, nggak berarti apa-apa. Bahkan kekuatan fisik pun bukan lagi jadi batasan. Soalnya 2 korban pertama tewas karena racun. Kesimpulannya, semua orang adalah tersangka. Titik. Bahkan Emily Brand, wanita tua yang super saleh dan kaku itu, setuju loh dengan logika dingin sang hakim. Ya tentu aja, dalam pikirannya dia sendiri nggak mungkin bersalah. Tapi, dia sepenuhnya nerima kalau salah satu dari yang lain bisa jadi udah dirasuki, seperti katanya, roh jahat. Ini nunjukin betapa dalamnya rasa nggak percaya udah menyebar di antara mereka. Lombard nyoba lagi nih. Kali ini dia mencoba mengecualikan Rogers, si pelayan. Alasannya? Katanya, Rogers nggak cukup pintar. Dan istrinya juga jadi korban. Tapi Wargrave punya jawaban buat semuanya. Dia bilang, itu semua bisa jadi bagian dari tipuan yang sangat cerdik. Bisa aja kan, kematian istrinya itu cuma cara buat bikin Rogers kelihatan seperti korban lainnya. Usaha mereka buat berpikir logis ini malah jadi bumerang. Alibi yang mereka kasih ternyata penuh lubang. Dan di balik layar, kecurigaan pribadi mulai membusuk jadi tuduhan yang tajam dan tentunya berbahaya. Waktu Wargrave nanyain 3 pria yang lagi nyari-nyari di sekitar pulau, alibi mereka mulai kelihatan goyah. Blor pergi cari tali, Lombard pergi 1 atau 2 menit buat cari tempat ngirim sinyal. Wargrave langsung nunjukin kelemahannya. Pernyataan kayak 1 atau 2 menit itu sama sekali nggak bisa diandelin. Siapapun di antara mereka punya waktu buat menyelinap pergi dan membunuh. Nah, disinilah paranoia mulai bekerja secara personal. Vera curiga sama Dr. Armstrong. Ya masuk akal sih, sebagai dokter, dia punya pengetahuan dan akses ke racun. Sementara itu, Lombard malah curiga sama Wargrave. Teorinya, si hakim tua itu setelah seumur hidup ngehakimin orang, mungkin pikirannya udah agak geser, dan sekarang pengen main peran jadi algojo. Dan ini adalah momen yang benar-benar bikin merinding. Kita seolah-olah diajak ngintip ke dalam pikiran Emily Brand. Waktu sendirian, pikirannya kacau, dan dia tanpa sadar nulis nama gadis yang dulu dia dorong buat bunuh diri. Pas dia sadar, dia langsung mencoretnya dengan marah. Ini kilasan yang menakutkan tentang rasa bersalah yang terpendam dan pikiran yang mulai retak di bawah tekanan. Sekarang, permainan si pembunuh jadi makin jelas dan makin mengerikan. Kematian-kematian berikutnya terjadi dengan brutal mencerminkan bait-bait dari sajak anak-anak 10 anak negro yang dipajang di setiap kamar. Polanya udah nggak bisa disangka lagi. Pagi itu dimulai dengan penemuan yang suram. Di tengah meja makan, tempat 10 patung porselen kecil pernah berdiri, 1 patung lagi lenyap. Sekarang, tinggal 6. Setiap patung yang hilang menandai 1 nyawa yang udah melayang. Nggak lama kemudian, mereka nemuin Rogers di gudang kayu. Kepalanya terbelah oleh kapak besar. Ini pembunuhan yang brutal, langsung dan sangat sesuai dengan sajak itu. Si pelayan yang setia itu adalah korban keempat dan rasa takut di antara yang lain udah mencapai level yang baru. Pembunuhan Rogers ini memicu reaksi histeris dari Vera Claythorne. Dia ketawa kayak orang gila, nyambungin kapak dengan bait sajak yang baru aja jadi kenyataan. Dan yang lebih bikin ngeri, dia dengan panik nyebutin bait berikutnya tentang sarang lebah. Seolah-olah dia bisa ngelihat masa depan mengerikan yang nunggu mereka.
Anehnya, reaksi histeris Vera justru bikin Blorem makin curiga sama Emily Brand. Buat dia, ketenangan Emily yang luar biasa itu bukan tanda nggak bersalah. Malah sebaliknya, dia ngelihatnya sebagai tanda kegilaan. Seorang fanatik agama yang percaya kalau dia adalah alat Tuhan buat menghukum para pendosa. Dia bahkan ngelihat Emily yang suka jalan sendirian sebagai bukti kalau dialah pembunuhnya, karena dia nggak takut. Kembali di ruang makan, Emily Brand ngeluh pusing. Dr. Armstrong nawarin bantuan, tapi Emily nolak mentah-mentah. Dia udah begitu takut diracun, sampai dia lebih milih ngadepin apapun sendirian daripada nerima bantuan dari orang yang sekarang dia curigai. Akhirnya, mereka ninggalin dia sendirian di ruangan itu. Waktu mereka balik lagi, mereka nemuin Emily Brand udah tewas di kursinya. Di lehernya ada bekas suntikan, dan di dekat jendela ada seekor lebah lagi mendengung. Si pembunuh beraksi lagi, bukan sengatan lebah beneran, tapi suntikan sianida, sebuah eksekusi teatrikal yang mengerikan. Sekali lagi, diambil langsung dari sajak anak-anak. Dengan sisa 6 orang, semua topeng peradaban udah lepas. Pola si pembunuh nggak bisa dibantah lagi. Rasa takut yang tadinya cuma bisik-bisik, sekarang jadi teriakan yang memekakkan telinga. Setiap orang berjuang mati-matian buat bertahan hidup. Kematian Emily Brand akhirnya ngeruntuhin mentalnya Philip Lombard, orang yang paling sinis dan paling tangguh di antara mereka. Untuk pertama kalinya, suaranya kedengaran pecah. Dia sadar mereka nggak lagi berhadapan dengan penjahat biasa. Mereka terjebak dalam permainan orang gila, di mana logika dan akal sehat sama sekali nggak berlaku. Oke, mari kita lihat situasinya sekarang ya. Dari 10 orang, tinggal 6. Artinya setiap orang adalah tersangka, dan setiap orang juga adalah korban potensial. Peluang buat bertahan hidup makin tipis tiap jamnya, dan lingkaran kecurigaan sekarang mencakup semua orang yang masih bernapas. Jadi poin krusialnya itu begini. Si pembunuh nggak cuma ngebunuh mereka secara fisik, dia menggunakan sajak itu buat menyiksa mereka secara psikologis, mengubah setiap sudut rumah jadi panggung buat adegan mengerikan berikutnya, dan mengubah pikiran mereka sendiri jadi penjara terburuk. Kalau setiap orang bisa jadi pembunuh, dan setiap orang bisa jadi korban berikutnya, siapa coba yang bisa dipercaya? Dan pertanyaan yang tersisa adalah, siapa yang akan jadi korban selanjutnya?